Salam Nusantara. Selamat siang, sahabat semua. Saya Yudi Pratama. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan sebuah buku yang berjudul Demi Pancasila, Demi Indonesia, karangan Profesor Yudi Haryono. Dan buku ini sangat menarik dan perlu kita diskusikan lebih lanjut dengan narasumber atau penulisnya langsung. Karena sebagai intisari yang saya baca dalam buku ini, bahwasanya ada sebuah harapan dari kita selaku anak bangsa, terutama Profesor Yudi Haryono yang memberikan pandangan bahwa Pancasila dan Indonesia ini satu dengan yang lain saling terkait. Kita mempunyai cita-cita besar karena kita berada di apit dua benua dan dua samudra. Tentunya kita punya kekuatan geopolitik dan geoekonomi, terutama kondisi saat ini di mana seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, sedang mengalami pandemik. Sangat relevan apabila kita bahas bagaimana pandangan Profesor Yudi Haryono mengenai Pancasila dan Indonesia. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Oke, saya baca buku ini sangat menarik sekali. Tolong berikan informasi atau dasar-dasar kenapa dan alasan apa Profesor menulis buku yang berjudul Demi Pancasila dan Demi Indonesia. Apa motivasinya, Prof? Ya, terima kasih Pak Yudi. Selamat siang netizen yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Saya menjadi warga negara Indonesia itu memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia. Cinta itu diekspresikan dengan meneliti apa-apa saja yang menjadi tulang punggung dan saripati Indonesia. Selama 45 tahun hidup di Indonesia dan belajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain, kesimpulannya kemudian adalah berbicara Indonesia tidak bisa tidak kecuali bicara Pancasila, dan bicara Pancasila ternyata juga tidak bisa tidak dilepaskan, harus bicara Indonesia. Karena itu kemudian kami atau saya melakukan riset secara mendalam apa itu Pancasila, apa itu Indonesia. Maka lahirlah buku berjudul Demi Pancasila, Demi Indonesia, yang ujungnya adalah setiap warga negara itu harus membela Indonesia atau warga negara Indonesia tentu saja. Tetapi tidak hanya sekedar membela, ada alatnya. Alat perang itu disebut dengan Pancasila. Demikian pula setiap orang yang membela Pancasila sebenarnya ia adalah sedang membela Indonesia. Itulah latar yang menjadi penyebab mengapa buku itu berjudul Demi Pancasila, Demi Indonesia. Dan itulah mengapa saya menuliskannya menjadi buku yang sekarang ada di tangan kita berdua. Hari ini, Prof, kita memahami atau generasi milenial memahami tentang makna Pancasila itu sendiri. Ya. Bagaimana menurut Profesor bahwa untuk membangun Indonesia agar menjadi bangsa yang sejahtera dan memiliki peran di dunia internasional, terlebih tadi saya katakan bahwa kita memiliki letak yang sangat strategis. Terlebih kondisi hari ini kita mengalami, tidak hanya di Indonesia tadi, di seluruh dunia, wabah atau pandemik yang tentunya berimplikasi sekali dengan kondisi ekonomi. Nah, sejauh mana Profesor memandang berdasarkan pemaparan yang ada di buku ini tentang Pancasila dan Indonesia yang hari ini kita sedang diuji, baik mungkin dari dalam dan di luar? Secara konseptual, Indonesia itu sebenarnya hari ini menjauhi dari seluruh dogma-dogma Pancasila, menjauh dari seluruh nilai-nilai Pancasila, dan bahkan dalam pandangan saya makin mengkhianati. Pancasila itu kan kalau mau disederhanakan sebenarnya menjadi 5 dasar statis yang harus dirujuk oleh kita semua ketika menjadi warga negara Indonesia. 5 dasar statis itu misalnya yang pertama adalah berketuhanan.
kita melihat banyak orang mengaku bertuhan tapi menyalahkan orang yang bertuhan, bahkan juga menyalahkan orang yang tidak bertuhan. Atau tiba-tiba dia mengaku bertuhan tapi perilakunya seperti tidak punya Tuhan. Itu artinya kan dasar-dasar pertama sebagai warga negara Indonesia yang berpancasila itu declining, turun gitu. Mestinya kalau dia bertuhan secara teoritis adalah membiarkan orang lain bertuhan, kalau perlu melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan bersama-sama mencari Tuhan, sama-sama menjadi makhluk Tuhan, sama-sama mencari solusi dari problem-problem orang bertuhan. Nah, itu tidak terlihat baik di elit, di middle class maupun di low class. Karena itu dasar statis bertuhan kita sedang mengalami declining. Atau dasar statis yang kelima, soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiba-tiba laporan-laporan BPS maupun laporan yang lain menyebut terjadi disparitas ekonomi dan kapital yang luar biasa. Segelintir elit menguasai begitu banyak ekonomi kita sehingga banyak orang miskin, banyak orang paria. Nah, itu kan artinya kita bukan hanya meninggalkan Pancasila tapi mengkhianatinya. Nah, mereka yang berada di elit dan di middle class yang seharusnya bertanggung jawab membuat Indonesia makmur, Indonesia adil, Indonesia bertuhan, kok mengkhianatinya, maka pasti secara internal kita tidak bagus, kita tidak kuat, kita tidak menjadi bangsa yang bermartabat. Apalagi ketika bangsa-bangsa lain, kapital-kapital lain, negara-negara lain itu berusaha keras menyedot, merampok dan mengambil semua yang sebenarnya menjadi milik kita. Jadi secara geopolitik memang kita mengalami pelemahan di dua hal. Pelemahan internal karena mengkhianati konstitusi, mengkhianati Pancasila, mengkhianati nilai-nilai, mengkhianati dasar-dasar statis itu. Secara eksternal memang bangsa kita ini kan bangsa yang kaya secara sumber daya mineral, sehingga banyak bangsa lain, banyak perusahaan lain, banyak bangsa asing yang tertarik untuk mengambil baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ini adalah masa-masa krusial Pak Yudi, dan saya kira harus dicermati oleh banyak orang. Dan disitulah saya kemudian menulis, mestinya sebagai warga negara baik di tingkat low class maupun elite class menyadari bahwa dia itu agensi Pancasila, agensi Indonesia yang punya alatnya, punya teksnya, punya sejarahnya, sehingga mestinya seluruh yang kita punya itu justru membuat kita menjadi bangsa yang besar, baik secara regional di ASEAN apalagi di dunia. Di sini saya baca halaman 239 ada subjudul yang sedikit menggambarkan apakah Prof yakin bahwa bangsa ini akan menjadi mercusuar sebagaimana the founding father sudah cita-citakan dan memberikan pesan kepada kita sebagai generasi selanjutnya. Karena Prof di sini menuliskan judul Jalan Terjal yang Tak Ada Ujung. Kalau ngelihat agensinya, saya pesimis. Karena agensi hari ini seperti yang saya tadi sebut, bukan hanya melupakan tapi mengkhianati. Tapi kalau ngelihat potensi anak-anak muda, anak-anak yang tercerahkan, anak-anak yang selama ini diuji oleh berbagai rintangan tetapi tetap idealis, ada setitik harapan bahwa suatu saat kita akan menjadi besar. Bukan karena mereka tidak berbuat jahat, tapi karena memang mereka juga sedang mempelajari menjadi Indonesia itu harus bagaimana, menjadi Pancasila itu harus bagaimana. Dan itu kalau nanti mendapatkan kesempatan baik secara kultural maupun struktural, saya kira akan ada perbaikan-perbaikan. Tapi kalau elit hari ini saya sangat pesimis. Elit hari ini bagi saya justru anti Pancasila, anti Indonesia. Baik. Di sini juga Prof paparkan bahwa singkatnya bernegara adalah berekonomi konstitusi itu penting. Sebab salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan itulah kenapa arsitektur ekonomi politik Indonesia harus tetap berlandaskan Pancasila. Iya, makanya tadi saya sebut ketika Pancasila dijadikan pedoman, dijadikan petunjuk, bahkan dijadikan alat ukur untuk semua yang menjadi elit, mestinya disparitas antara kaya miskin itu makin mengecil. Bayangan saya 0,1.
Tidak seperti sekarang 0,35 sampai 0,4. Tingkat disparitas pintar dan bodoh juga tidak seperti sekarang. Sekarang kan kita masih melihat betapa banyak orang tidak mampu sekolah. Pada saat yang sama, sekian ribu orang bisa sekolah sampai setinggi-tingginya gitu. Itu kan artinya disparitasnya sangat jauh, makin lebar. Disparitas antara desa dan kota itu juga luar biasa. Laporan APBN yang kita baca jelas sekali bahwa uang beredar di kota-kota itu jauh lebih besar, sekitar 60% dari uang yang beredar di desa-desa. Jadi disparitas kita itu bukan mengecil tapi membesar. Disparitas kecerdasan, disparitas sekolahan, disparitas kebahagiaan, disparitas kekayaan, disparitas kota desa itu mestinya kalau kita menggunakan Pancasila baik sebagai landasan, gagasan, petunjuk, apalagi alat ukur, mestinya makin kecil gitu. Jadi makin tidak ada orang bodoh, makin tidak ada orang miskin, makin tidak ada desa terpencil gitu mestinya ya. Karena kalau kita melaksanakan Pancasila berarti kan ujungnya kan keadilan sosial bagi seluruh, bukan bagi sebagian. Artinya kalau seluruh warga negara Indonesia itu adil, maka ketika Anda bisa dapat internet di kota, di desa yang paling terpencil pun harus ada internet. Ketika di kota Anda bisa jadi sarjana, bisa jadi dokter, maka mereka yang tinggal di desa yang paling terpencil pun bisa jadi dokter, bisa jadi profesor. Ini kan tidak. Jadi ukurannya itu saja. Makin merata, makin kecil disparitasnya, makin tidak ada kemiskinan, makin tidak ada orang bodoh, berarti makin Pancasilais. Tapi makin banyak orang miskin, makin banyak orang bodoh, makin banyak ketertinggalan, maka menjadi makin anti Pancasila. Dan tentu saja anti Indonesia, sebab Indonesia itu adalah konsensus politik yang didesain oleh para pendirinya itu untuk sejahtera bersama, makmur bersama, bahagia bersama, kaya bersama, miskin pun harus bersama, tidak boleh hanya sebagian. Makanya kan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin keadaan Indonesia hari ini karena memang dari kitanya nih belum memahami sebenarnya dari sila-sila Pancasila itu ada kelindan, keterikatan satu dengan yang lain yang tidak boleh dipisahkan. Karena tadi output yang sudah Profesor jabarkan adalah demi Indonesianya ini adalah kesejahteraan umum, kesejahteraan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Nah, sebelumnya kalau kita memahami makna ketuhanan yang Maha Esa, seharusnya nilai-nilai kebenaran universal yang ilmiah itulah yang harus kita pahami, yang ada pada alam dan juga ada pada sejarah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, hikmah untuk masa depan kita ke depan. Bagaimana, Prof? Harusnya begitu, Pak Yudi. Makanya kan yang harus kita kerjakan sekarang adalah menuliskan ulang nilai-nilai Pancasila yang binded dengan konstitusi dan living tradition. Ini yang mungkin absen sejak reformasi. Sejak Orde Baru sudah digali, dicoba diterapkan, tapi mungkin karena kebencian orang luar dan sebagian orang dalam, lalu bangunan itu diruntuhkan. Lalu absen begitu lama, hampir 20 tahun. Ya. Makanya saya menyadari itu, lalu mencoba menghadirkan kembali. Nah, cara terbaiknya memang harus menjahit ulang yang disebut dengan 5 dasar statis dan 4 dasar dinamis itu. Gini kira-kira. Di dalam Pancasila itu ada 5 dasar-dasar statis, di dalam konstitusi itu ada 4 dasar dinamis. Yang ini statis tidak bisa diganti, selama kita masih bernama Indonesia, maka yang 5 ini tidak bisa diganti. Yang dinamis ini bisa ditambah, bisa dikurangi. Yang disebut dengan dinamis itu adalah memajukan kesejahteraan umum, melindungi, mencerdaskan, membariskan atau menertibkan. Nah, kalau nilai statis yang pertama misalnya berketuhanan. Orang tidak cukup bertuhan karena dia harus diikat dengan bertuhan yang melindungi. Jadi kalau Anda merasa punya Tuhan, maka Anda harus melindungi semua warga negara Indonesia. Kalau Anda kemudian tidak melindungi, sebenarnya Anda tidak layak disebut bertuhan. Tapi tidak cukup melindungi, dia harus mencerdaskan. Kalau aku mengaku bertuhan, maka melihat orang bodoh harus saya cerdaskan. Melihat orang yang kurang pengalaman harus dipengalamankan. Tapi itu tidak cukup, dia juga harus menyejahterakan. Jadi orang kok mengaku bertuhan tapi pelit, sebenarnya tidak layak disebut bertuhan. Dia harus menyejahterakan. Jadi kalau dia melihat orang miskin dan dia bertuhan,
Itu tidak boleh ada orang miskin. Tapi dia juga tidak cukup. Yang terakhir dia harus menertibkan. Jadi dia harus bersama orang lain bergotong royong agar bertuhan yang melindungi, bertuhan yang mencerdaskan, bertuhan yang mensejahterakan itu terjadi. Gitu. Demikian pula nilai dasar statis yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Jadi itu harus ditulis ulang, di rewriting menjadi nilai-nilai yang dikampanyekan, dikurikulumkan sehingga potret fundamentalisme beragama tidak akan muncul, potret fundamentalisme ekonomi tidak akan muncul, potret fundamentalisme suku tidak akan muncul karena mereka menyadari bahwa ber-Indonesia itu berpancasila, berpancasila itu berindonesia dan berpancasila yang bagaimana? Adalah mereka yang tunduk pada 5 dasar statis dan menjalankan ukuran-ukurannya berdasarkan 4 dasar dinamis. Kira-kira begitu. Jadi pada tahapan akhir dalam diskusi ini kita ingin mendengar apakah di luar buku atau di dalam buku ini yang mungkin belum Profesor jabarkan, bahwa kita memahami tantangan hari ini berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh the founding father. Dan kita selalu senantiasa diingatkan bahwa perjalanan bangsa ini mempunyai dasar dan sejarah yang panjang, yang lagi-lagi tentunya bukan hanya bicara Indonesia sebagai negara, tapi eksistensi kita di dunia untuk memiliki peran aktif tadi. Sebab tadi menarik Profesor sampaikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa tadi berdasarkan nilai-nilai kebenaran universal, bahwasanya masyarakat atau manusia yang tinggal bangsa atau di negara Indonesia ini juga harus memiliki peran aktif nih di dunia internasional. Apakah menurut Prof, peranan kita di dunia internasional hari ini, jika dilihat dengan keadaan hari ini, sudah cukup atau memang kita harus mengambil porsi yang lebih, atau kita lebih concern saja kepada persoalan yang ada di dalam? Saya tidak melihat Indonesia punya peran di dunia hari ini ya. Mengapa tidak punya peran? Mungkin ada 2 penyebabnya. Begitu banyak problem yang kita hadapi secara internal. Yang kedua, memang elit kita tidak memahami fungsi dan peran kita di dunia internasional. Let's say kita ingin mengatakan bahwa ini kan sedang ada percaturan berat dan besar antara Amerika, private capitalism yang diwakili oleh Amerika dan state capitalism yang diwakili oleh China. Kita seakan-akan tidak punya bayangan untuk menjadi yang ketiga, yang disebut dengan Pancasila State misalnya. Alih-alih menjadi yang ketiga, menjadi alternatif dari 2 peradaban itu, kita ikut Cina juga separuh-paruh, ikut Amerika seperempat-serempat. Jadi tidak dapat keuntungan apa-apa dari konflik di antara 2 itu. Makanya saya ingin mengatakan, jikalau para pemimpin bisa memahami Pancasila dan konstitusi secara lebih mendalam, mestinya Indonesia dengan sekian resource yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, kita bukan hanya bisa menjadi yang ketiga di antara 2 peradaban besar itu, tapi juga menurut saya mampu bisa mengalahkannya. Untuk menjadi yang pertama? Iya, saya yakin sekali. Kalau tidak percaya, beri saja kami kesempatan. Tapi saran dari saya, mungkin subjudul jalan terjal tak ada ujung ini harus ada ujung. Harus ada ujung. Ya, karena kita punya harapan untuk itu. Siap. Kita akan buat nanti. Oke. Terakhir Prof, di sini dikatakan di awal ya, Victor Emil Frank pada tahun 1905 menulis bahwa sampai akhir hidupnya 1997 ya, bukan hidup yang memberikan jawaban kepada kita, tapi kitalah yang harus memberikan jawaban pada kehidupan. Berarti hari ini, masa depan ini tergantung kepada kita hari ini. Yes. Jadi siapa yang berbuat baik hari ini, saya kira akan menemui kebaikan di masa depan. Siapa yang bingung hari ini akan bingung di masa depan. Siapa yang bisa memenangkan hari ini akan memenangkan di masa depan. Itulah juga yang menyebabkan saya terlibat aktif untuk menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang pendidikan, karena pendidikan itu sebenarnya adalah alat untuk memenangkan the battle of sovereignty, memenangkan kedaulatan. Demikian para netizen, diskusi kita pada siang hari ini
bersama saya Yudi Pratama dan narasumber Profesor Yudi Haryono dalam membahas buku yang berjudul Demi Pancasila dan Demi Indonesia. Tentunya harapan kita selaku masyarakat dan elemen bangsa Indonesia, cita-cita kedaulatan negara yang dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya bisa terwujud dalam waktu yang tidak lama lagi, dan kehidupan yang damai dan sejahtera di bangsa kita, di bumi Nusantara ini, di Indonesia ini menjadi sebuah keniscayaan. Tentunya ini semua tergantung kepada kita adanya passion atau kemauan dan bentuk kesadaran untuk sama-sama merubah keadaan ke arah yang jauh lebih baik. Salam Nusantara, damai sejahtera. Pengen punya pemimpin yang bisa membangun negeri tanpa hutang, biar generasiku mendatang terus merdeka di negerinya. Wahai para pemimpin, cobalah belajar lagi tentang isi kepala para pendiri RI, supaya kalian mengerti untuk apa negeri ini diperjuangkan sampai mati. Semua demi rakyat dapat merdeka dan menikmati kehidupan bertuhan, adil dan beradab, bersatu dalam damai namun tanpa